أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah bagus ya. Terus kita belajar makhrajul huruf ya. Makhrajul huruf hamzah atau alif di mana letaknya Mbak Sunia? Mbak Endang. Mbak Endang. Ya, sifat huruf, ya, sifat huruf itu namanya zidah. Makhrajul huruf. Makhrajul sayangku, makhrajnya dulu. Makhraj. Oh, di tenggorokan di itu di hamzah. Hamzah di fathah? Di tengah tenggorokan. Ke tengah tenggorokan. Lupa. Di bawah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan. Bagus. Nah, pegang buku enggak? Pegang. Ya udah, ditulis ya. Makhrajul huruf hamzah garis miring alif di pangkal tenggorokan. Udah ya. Terus sifat-sifatnya. Sifat mau dipisah boleh, sifat sama sifat, huruf sama sifat, makhraj sama makhraj boleh, mau digabung jadi satu juga boleh. Sifat huruf. Ya, nulis kayak gini. Makhrajul huruf itu hamzah ya, itu tadi ya Umi. Iya, makhrajul huruf hamzah di tenggorokan bagian bawah. Setelah makhrajul huruf, tahu makhrajnya. Nanti kan ada makhraj alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, nanti kalau bisa bikin satu sisi sifat-sifat huruf gitu ya. Nah, sekarang sifat-sifatul huruf hamzah sifatnya adalah, tahu nggak? Sifatnya ya kemarin ada itu zidah. Sifatnya zidah. Bagus. Kemarin nulis pelajaran siapa kemarin ikut nulis ya? Belum. Aku pokoknya itu baru itu ngajarin zidah sama itu sudah. Terus aku nggak ada waktu udah. Oh pergi ya? Nggak apa-apa. Iya. Kemarin hamzah sifatnya pertama adalah jahar ya. Jahar adanya getaran. Jahar adanya getaran dan banyaknya tahanan. jahar banyak, ada dua Bun, ada dua Umi. Enggak, satu aja. Jahar dulu. Nah artinya ya. Ini kan pertama, jadi dijelaskan. Artinya jahar adalah adanya getaran dan banyaknya tahanan. Yang kedua, tadi yang satu. Yang kedua adalah zidah. Zidah. Dia akan tertekan bila mana tersukunkan dan tertasjid. Zidah adalah tersukunkan. Tertekan, tertekannya suara bila mana disukunkan atau ditasjidkan. Jadi bila mana ada alif, ada hamzah, disukunkan, dia akan terputus suara kita, tertekan di situ ya. Tertekannya suara gitu ya? Iya. Tidak tertekannya suara bila mana disukunkan atau ditasjidkan. Itu sifat kedua. Sifat yang ketiga. Ya,
kalimat ketiga. Istifal. Istifal. Istifal ya. Istifal adalah tidak naiknya pangkal lidah, alias garis miring tipis ya. Tipis. Adalah tipis. Tipis ya, atau tidak naiknya pangkal lidah. Tidak naiknya pangkal lidah. Tipis ya. Sudah? Sudah. Keempat adalah invita. Ya sudah. Nah, invita. Adanya ruangan di langit-langit mulut. Sini ada ruangan di sini. Sudah ya. Nah, selanjutnya adalah makhrajul hurba. Ruangan apa tadi? Adanya ruangan Di langit-langit mulut. Ini ruangan. Sudah, Umi. Udah. Sekarang pindah ke huruf yang kedua, yaitu ba. Iya, Umi. Makhrajul huruf ba adalah di safatain atau dua bibir, di antara dua bibir. Di antara Maaf, Umi. Gimana tadi, Umi? di antara dua bibir. Di antara Dua bibir. Atau maksudnya itu di safatain ya, namanya garis miring safatain gitu. Antara dua bibir. Nggak usah lah, di antara dua bibir aja udah cukup. Pakai bahasa Indonesia aja biar nggak bingung. Sudah? ya udah, Umi. Makhrajnya pertama adalah jahar. Jahar tadi kan udah ada artinya, udah makhrajnya udah kayak gitu aja. Nanti kalau lawannya baru kasih tahu lagi artinya. Jahar. Yang kedua adalah zidah lagi. Oh, ini udah beda lagi ya, Bunda? Iya, ini rubah. Itu jahar itu tadi. Iya, itu jahar ya? Iya, jahar ini alif huruf makhrajul huruf hamzah alif atau hamzah sama ba sama. Sifatnya sama ya. Sifatnya sama, bukan makhrajnya, sifatnya. Zahar, sidah, istifal, invitah. Nah. Iya. Ya, jadi kan sama ya, makhrajnya dua sama ini. A, ba sama makhrajnya. Sifatnya kok subhanallah, bukan makhrajnya, salah mulut ini subhanallah. Sifatnya sama. Jahar, sidah, istifal, isti'la. Nah, sekarang kita baca. Coba Mbak baca dulu coba. I u ba u an ani a na mi na mu mi ma i an ani a. Bagus bawahnya. Tapi bu babel bu bam bani babel na mi na mu bani ma bi bam bani ba. Masya Allah, bagus. Nah, sekarang Umi tanyain tajwidnya ya. Iya, ya. Ini baca A, I, U. Dibaca apa? Pendek. Bagus. Iya benar, pendek. Benar. Kosar atau pendek ya. Kosar bahasa Arab, pendek bahasa Indonesia. Ya udah pendek aja, nggak apa-apa ya. Ba, dibaca apa ini? Dibaca tasrif. Oh, zidah. Bagus, sidah, bagus. U, apa ini? Dibaca matobi'i. Ini bukan matobi'i ya. Nah. Oh, bukan ya? Penjelasan ini mad badal.
Mad badal adalah mad yang didahului dengan huruf hamzah. Setiap ada mad yang diawali dengan huruf alif atau hamzah itu namanya mad badal ya. Namanya mad badal. Oh beda ya, beda penjelasan. Iya ya. Iya, kemarin udah dijelasin sama yang sebelumnya udah pernah dijelasin. Jadi intinya ini namanya badal gitu ya, Umi. Ini namanya mad badal. Mad badal ada fathah, kasroh, dhamma. Kalau fathah yang berdiri kayak gini. Oh ya. Yang kalau kasroh kayak gini ya, kasroh. Cuma berdiri. Oh ya. Enggak kadang-kadang kayak gini. Kalau di sininya kelihatannya apa? Kalau lam, kalau di sini ada mad ila li ila fi quraisin ila fihim rihlatas shita'i was-shaif. Nah, itu di situ surah situ karena dia bertemu mad bertemu ila fihim. Ini ila, makanya di sini dibaca dibikinnya begini ya. Kalau yang lainnya umpamanya nggak ketemu ini kan mad nih, mad bertemu mad kan. Nah, kalau mad cuman mad tobi'i, mad kayak sendiri. Kalau mad badal yang berharokat, yang penting adalah hamzah. Bila kasroh adalah mad yang didahului dengan hamzah. Ini mad kan? Ini mad kan? Dibaca panjang, tapi didahului dengan hamzah atau alif. Umpamanya ini kan juga didahului dengan hamzah. Kayak gitu, paham ya? Singkat aja. Kemarin diperinci-perinci sama teman yang lainnya kemarin, tapi belum diunggah CD itu. Insya Allah paham ya. Pokoknya mad badal adalah mad yang didahului dengan hamzah. Tulis di situ. Oh ya. Mad badal. Mad yang didahului dengan hamzah. Didahului mananya kan ini alif dulu kan? Nah. Didahului hamzah gitu ya, Bu? Iya, didahului dengan hamzah. Iya. Mad badal adalah mad yang didahului dengan hamzah. Ya udah, Umi. Udah, alhamdulillah. Jadi ini bacaan apa? Nun mati bertemu alif. Nun mati bertemu alif. Idhar. Iya, idhar apa namanya? Idhar haqi. Bagus. Kenapa dinamakan idhar halqi? Karena ada nun mati ketemu alif. Pinter. Ani bacaan apa? Kosar. A dibaca apa? A dibaca iya sama tadi jidah. Bagus. Nami. Kosar pun. Umi. Iya bagus. Nal, ini nalnya apa itu? Alif lam komariah. Bagus. Alif lam komariah cara bacanya adalah idhar. Alif lam komariah cara bacanya Dibaca cel. Jelas. Ini namanya alif lam komariah adalah idhar komariah. Karena lamnya dibaca jelas. Minal itu dibaca jelas ya. Mu ini bacaan apa? Itu sama yang itu. Itu yang sama itu tadi apa? Bukan U. Atau BI. Bukan. Itu mu wawunya dipakai sama hamzah. Hamzahnya berharokat sukun. Apa itu?
Zidah. Nah, begitu. Jadi kita ya lihat kalau dimanapun huruf ada hamzahnya dari a, ba sampai ya, bila mana di atasnya huruf hamzah, huruf tersebut tidak dibaca. Yang dibaca hamzahnya. Egois banget hamzah ini raja ya. Jadi di mana-mana kuasa. Labunya tidak dipakai karena dipakai hamzahnya mati menjadi bacaan zid. Ya. Bagus. Nima. Kosar. Bagus. Ini apa? Mata PI. Kan? Salah. Salah, Bun, salah. Apa? Benar. Tadi sama Zidah tadi, Bun. Umi. Bukan. Ini Atau mata PI mad badal. Mad badal. Kenapa dinamakan mad badal? Karena mad badal. Karena ada hamzah itu, Umi. Karena mad diawali dengan Karena ada mad awalnya dengan hamzah. Karena mad jangan karena mad diawali dengan hamzah. Bacaan mad diawali dengan hamzah begitu. Karena bacaan mad yang didahului dengan hamzah. Bagus. An dibaca apa ini? Mad iwad. Mad iwad. Fatatain dan nun mati. Fatatain. Pertemuan. Iya, nggak apa-apa pikir-pikir. Ini ya yang depannya ini alif itu ya, Bun. Iya, ini fatatain. Itu apa idhar. Bagus. Gitu ya, karena hukum nun mati dan tanwin idhar halki kan hukumnya dari nun mati dan tanwin. Jadi kita lihat ada tanwin, ada nun mati gitu. Di mana-mana kalau ada nun mati dan tanwin kita lihat pasti itu ada hukum bacaan. Ketemunya huruf apa? Kan huruf 28 dibagi 5. Jadi kadang menjadi idhar, idhom bihuna, ikhfa, iklab dan seterusnya begitu 5 bacaan selalu dibaca. Jadi 5 bacaan. Ani dibaca apa? Ani kosar. Bagus. Nah dibaca apa itu? Mad iwad. Kenapa dinamakan mad iwad? Karena ada mad yang diwakafkan. Aduh, gimana sih lupa? Contohnya. Apa namanya ini? Karena ada mad yang diwakafkan pada huruf yang berakhiran. Bukan. Fatatain dibaca Fatatain dibaca satu. Mad iwad ini kalau diwakafkan ada fatatan berlaku cuman fatatain doang. Kasrotain nggak jadi mad iwad, domatain nggak jadi mad iwad ya. Cuman berlaku cuman fatatain doang. Bila mana dihentikan, karena kalau nggak dihentikan bisa menjadi idhar, bisa menjadi ikhfa, karena hukum dari nun mati dan tanwin, bisa menjadi ikhfa, menjadi iklab, gitu, idhom bisa menjadi. Kalau nggak dihentikan ini sambungnya ke sini, berarti bisa menjadi 5 bacaan, salah satu 5 bacaan tersebut, gitu. Jadi madnya tidak asli, iya. Iya. Beda ya. Jadi mad iwad itu fatatan yang dihentikan. Kalau nggak dihentikan, umpamanya kita baca di Al-Quran, ada berhenti di mad iwad, di fatatain. Tapi nanti kan didorong, setelah itu kan didorong. Nah, nanti didorongnya itu bisa menjadi bacaan idhar, bacaan iklab, bacaan ikhfa, bacaan idhom, gitu. Tergantung ketemunya dengan siapa. Fatatain bertemu dengan huruf wawu, berarti nanti kalau disambung menjadi idhom. Fatatain
bila dibaca bertemu ha menjadi idhar. Fatatain bila ketemu dengan huruf sin menjadi ikhfa. Dan segitu seterusnya ya. Karena mat ini matnya nggak asli. Karena diwakafkan. Karena dia itu diwakafkan. Kadang-kadang kan wakaf darurat, intidori kan, wakaf darurat kan. Kadang-kadang udah dihentikan di sini aja. Enaknya di mana ya? Ya udah di mat situ kayak gitu biasanya. Kan kadang-kadang ketemu dengan wawu. Oh ya udah, berarti kan ada wawu. Ya udah dihentikan situ aja gitu. Lebih biar tidak mencuri nafas gitu, lebih baik dihentikan. Itu fungsinya mad iwad ya. Terus babi bu dibaca Kosar. bagus, dibaca kosar. Bab iba bener bab kok. Bab dibaca Bab ya, itu kolkolah sukro. bagus. Kenapa dinamakan kolkolah sukro? Karena nonnya kolkolah apa ya? Karena nonnya itu kolkolah di tengah kalimat. Mana ada nun? Kolkolah kok nun? Ada mbak, ada tambahan Kak. Karena hurufnya sudah mati. Huruf kolkolahnya udah mati. Jadi bab. Bu ini apa? Bacaan apa bu? Itu tadi Bun, Umi astagfirullahaladzim, mat badal itu tadi. Kok mat badal? Emang mat badal itu kayak apa sih? Matobi'i. Oke, sekarang tadi mat badal, sekarang matobi. Matobi itu kenapa, apa bedanya ini sama ini? Mat badal sama matobi bedanya apa? Karena matobi'i kalau mat badal karena alif. Diawali dengan jangan karena alif. Karena diawali dengan huruf alif atau hamzah. Kalau ini diawali, yang bu diawali dengan huruf apa? Kalau bu itu apa? Kalau sepengetahuan saya Umi itu karena ada domah tanwin, karena ada domah ketemu wawu mati. Iya, saya tahu. Ini kan juga domah tain bertemu wawu mati. Ini kan juga domah tain bertemu wawu mati. Nah, kenapa yang membedakan mat badal sama matobi itu apanya? Karena ada alif sama baknya itu. Karena dibaca matobi karena sebelum mad sebelumnya bukan huruf alif atau hamzah. Cuma itu aja. Sampai yu sampai ya ba ya bu sampai yu ibaratnya ini semuanya adalah mad tabi'i ya. Pokoknya selain hamzah aja. Lain alif. Bu mana sih tadi? Bubam ini bacaan apa? Nun mati bertemu huruf ba. Idhar. Huruf idhar emang ada banyak. Idham. Idham memang ada banyak. Ayo. Ya. Kita sambung lagi ya. Ya. Kenapa dinamakan idham? Idham diguna karena ada Saya tanya, huruf ini ba ini huruf apa yuk? Ba itu huruf apa sih? Nun mati dan tanwin bertemu huruf ba, bacaan apa? Umi?
ya. Gimana maksudnya? Nah, sampai ini bacaan apa? Umi lagi tanya ini bam bacaan apa? Oh, itu bacaan idham diguna. Belum. Itu bihuna kan hurufnya ya, mim, nun dan Non. waw. Oh, betul. Kalau ba adalah bacaan ik. Iklab, batok. Sengaja di sini Umi nggak kasih mem kecil biar paham. Jangan dia kasih petunjuk. Ikhlas. Iya, ikhlas. Iklab hurufnya berapa? 1. Satu yaitu batok. Bahasa Jawanya batok. Batok itu kan itu ya apa namanya? Itu kelapa. Cangkang kelapa. Batok. Jadi nun mati atau tanwin ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dua namanya iklab. Hurufnya cuma satu. Iklab itu apa sih? Ikhlas itu maaf ya Umi, kalau pengetahuan saya sih ikhlas itu apa itu namanya? Huruf yang di itu apa disamarkan sertai dengung. Oh, kalau kamu itu kamu dapat dari mana itu iklab disamarkan dengan dengung? Ngaji di mana itu? Di grup. Oh, di grup. Nah, kalau sekarang kalau Umi begini, iklab itu bukan disamarkan atau didengungkan. Iklab itu artinya merubah. Apanya yang iklab artinya merubah. Apanya yang dirubah? Yang dirubah ada nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin dirubah menjadi huruf mim. Iklab artinya merubah. Berarti merubah. Merubah bacaan. Apa yang dirubah? Mana yang dirubah kan begitu? Yang dirubah dan nun matinya ini. Nggak dibaca ban, tapi dibaca bam. Bam secara tulisan nun, ban, nun dimatikan. Secara membaca ini secara tulisan ini ya. Secara bacaan adalah kayak gini. Kayak gini. Ini bacanya apa? Nah, bam ya. Ini dibaca bam. Maka dari itu iklab artinya merubah huruf. Merubah huruf apa bacaan? Bacaan huruf sama saja, merubah bacaan. Ban jadi bam. Merubah yang dirubah apanya ya? Yang dirubah dan nun mati dan tanwin menjadi huruf mim. Berarti merubah bacaan dan merubah huruf kan? Kalau secara tulisan dibaca ban. Nah, karena mimnya dirubah nunnya dirubah menjadi mim, jadi bam, bani, babe. Iya enggak? Bam, bani, bam. Setelahnya didengungkan. Jadi paham nggak? Iklab artinya apa? Ya, iklab merubah bacaan dan huruf. Yang dirubah apanya? Yang dirubah bacaan. Yang dirubah apanya? Non mati dirubah menjadi mem. Iya, bagus. Nun mati atau tanwin dirubah menjadi bacaan mim. Secara bacaan ya. Secara bacaan. Jadi bukan samar. Selanjutnya adalah bani dibaca apa? Yang mana Bu, Umi? Ini. Bani.
besar bagus. Babe, bacaan apa ini? Kolkola. Kolkola apa? Suko. Bagus. Nami? Ini apa itu tadi kota? Bagus. Nal? Nah, alif lam komariah. Bagus. Alif Amalia dibaca id? Idhar jelas. Benar idhar atau dinamakan idhar komariah ya. Idhar komariah. Mub ini baca apa mub? Mub dibaca apa? Idhar. Mub masa dibaca idhar? Oh ya, apa itu? Tadi namanya Kolkola Sukro. Kolkola sukro. Nima kosar ya. Bi dibaca apa ini? Bi dibaca matobii. Kalau pengetahuan saya, Umi. Ya, kenapa dibaca matobii? Ngomong aja nggak apa-apa. Karena ada kasroh, karena ada ya mati yang sebelumnya a. Jadi gimana ya kalau Umi dibalik ya? Kalau saya nggak dibalik, kalau saya maju begini ke sini panah. Kalau saya ngomongnya menuju ke arah panah. Kalau kamu kan kembali ke sini, kembali arah panahnya kembali ke sini. Kalau kamu ya mati sebelumnya berharap kasroh. Kalau Umi kasroh bertemu ya mati, kan gampang kan? Jangan nggak ada sebelumnya bertemu, kebanyakan bingung malah. Ya mati sebelumnya bertemu dengan ba berharokat kasro, atau ya mati sebelumnya bertemu kasro. Kan enaknya kasro bertemu ya mati. Gampang banget, simpel, jelas lagi. Ya enggak? Jadi dibacanya dari sini dulu, dari kanan dulu ke sini kayak gini, seolah selajur anak panah kayak gini, serat gitu. Jangan mundur, nanti ketabrak. Ya. Mabibang dibaca apa? Iklab. Kenapa dibaca iklab? Karena dibaca iklab karena iklab merupakan bacaan. Yang tadi kan ditulis belum? Tadi yang atas sudah ditulis belum? Tinggal baca tadi. Udah Umi. Terusnya kemana? Karena non mati dirubah menjadi mem. Karena non mati ada tadi bertemu huruf ba. Huruf ba adalah huruf iklab. Nah gitu. Karena kenapa ini dibaca iklab? Karena non mati bertemu huruf? Karena non mati bertemu huruf ba. Itu fathah tanwin, karena fathah tanwin fathah tain atau nun mati bertemu huruf ba. Nah kalau ditanyain iklab itu apa sih? Gitu. Umpamanya ditanyain kan? Karena nggak tahu iklab itu apa sih? Idhar itu apa sih? Idhom itu apa sih? Ikhfa itu apa sih? Kan gitu. Kalau ditanya ini bacaannya apa? Bacaan iklab. Kenapa? Karena nun mati bertemu ba. Hukum dari nun mati, huruf iklab ada satu ba. Jadi hukum nun mati hukumnya ditemukan dengan hurufnya, menjadi bacaan iklab. Nah, kalau ditanya kenapa itu menjadi bacaan iklab, apa sih artinya iklab itu, gitu ya? Apa sih iklab itu, apa sih Mbak, gitu ya? Mbak Endang, iklab itu apa sih? Iklab adalah merubah bacaan atau merubah huruf. Bacaan atau huruf yang mana yang dirubah? Tanwin atau nun mati dirubah menjadi huruf mim. Gitu ya. Begitu. Iklab artinya merubah, yang dirubah adalah nun mati dan tanwin yang dirubah ya. Bani bam, bani ba. Itu udah paham ya? Paham gak ini? Iwat. Lah saya sekarang tanya, katanya Mbak Endang itu kan pertama ketemu Umi kan, pertama belajar sama Umi kan, katanya mat iwat, katanya oh kok beda. Kalau menurut Mbak Endang itu penjelasannya apa namanya, mat iwat kayak apa, coba kasih tahu ke Umi. Oke, siap. Kalau di aku mat iwat itu
diwakafkan pada huruf yang berakhiran fathah tain. Bila ada mat, Kalau itu kan ya mat iwat. Mat iwat apabila ada mat yang diwakafkan pada huruf yang berakhiran fathah tain. Itu pengetahuan saya. oh begitu. Kalau saya beda-beda ya. Kalau ya sama sebenarnya dihentikan, fathah dihentikan menjadi satu kan menjadi mad kan kayak umpamanya kayak gini. Fathah bertemu alif menjadi mad kan. Nah, tapi ya sama aja fathah dibaca satu. Kalau dibaca dua menjadi ban, kalau dibaca satu menjadi ba. Nah, kayak gitu sama ya. Cuman bedanya ya mungkin ada beda sedikit, sebenarnya sama. Ya itu sama tujuan beda jalan gitu ya. Beda omong. Tapi kalau saya yang tadi itu yang bedanya kalau mat ini karena mat ini matnya nggak asli ya. Mat asli. Ya. Matnya nggak asli karena bisa berubah menjadi bacaan yang 5 bacaan tersebut tadi. Ya. Jadi enaknya fatatain dibaca satu gitu. Karena ada alifnya otomatis fatatain dibaca satu menjadi apa? Mad iwat. Menjadi mad gitu. Namanya iwat. Itu sama. Ya. Kalau kamu kan ada mad, sebenarnya bukan mad. Sebenarnya itu bukan mad. Mad iwat itu sebenarnya bukan mad. Kalau menurut Umi malah bukan mad. Karena mad iwat ini bukan mad bukan mad ya. Ini bukan mad sebenarnya. Karena kalau bertemu dengan huruf wawu kalau diwasol menjadi idgham bihuna. Itu menurut Umi. Kalau diwasol ini bukan mat, berhenti karena berhenti di mat, bukan di mat. Ini bukan bacaan di mat. Ini bacaan idgham, ikhfa, iklab, di bacaan hukum nun mati dan tanwin. Itu karena dihentikan maka diputus menjadi mat gitu. Sebenarnya gitu sih malah penjelasannya, bukan berhenti di mat. Ini karena sebenarnya bukan mad asli. Nah kalau ini kan mad. Ya kan? Kalau ini kan mad asli kan? Mau dihentikan mau enggak? Jadi mad tabi'i di tengah, di awal, di akhir menjadi mad. Paham enggak? Ya. Kalau mad asli yang maksudnya mad asli, mad tabi'i kan berarti awalnya dari mad. Kalau ini kan Umi bilang bukan mad, ya kan? Ya. Cuman karena dihentikan, diwakaf intidori, diwakafkan karena kadang-kadang nafas kita nggak nyukup, maka berhenti di situ. Yang tadinya bacaan idhar apa ikhfa kita jadikan mad. Tapi kalau aslinya mad, kalau berhenti mad, kamu kan berhentinya katanya berhenti di mad, bukan di mad itu namanya ya. Kalau berhenti di mad di sini, kalau berhenti di mad yang namanya mad tabi'i, mad asli itu dihentikan, diwasol itu tetap bacanya tidak merubah. Ya. Paham? Ya, paham. Jadi ini aslinya bukan mad, aslinya bukan. Ini aslinya bukan mad iwat bukan aslinya mad, bukan berhenti di mad, bukan berhenti di fatatain menjadi mad, jadinya mad gitu, kan gitu. Ya. Kalau di sini berhenti, ini tetap mad. Kalau dihentikan di mad, ini berhentinya di mad. Kalau ini tadi berhentinya bukan di mad, tapi kita jadikan mad gitu. Yang tadinya bukan mad kita olah menjadi mad gitu. Nah kalau yang ini yang aslinya mad kita berhenti juga mad, masuk juga mad gitu. Maksudnya disambung juga mad, dihentikan di situ tetap dibaca dua harokat gitu kan. Kalau ini dibaca dilanjut diwasol 2 harokat, dihentikan juga 2 harokat. Nah, kalau ini bisa berubah-ubah. Kalau dihentikan, otomatis dia menjadi 2 harokat panjang. Kalau disambung, tergantung ketemunya apa. Kalau dibaca idhar panjang enggak? Kalau bertemu huruf alif, contohnya ini, panjang enggak? Ya panjang. Panjang enggak? Panjang enggak? Kalau disambung panjang enggak?
ngerti sih. Nah, jadi begitu. Jadi perbedaannya kalau Umi mengatakannya yang saya Umi tahu ya kayak gitu. Kalau mad iwad itu madnya nggak asli, Mbak. Karena dia itu dijadikan mad karena nafas kita nggak muat, nggak apa namanya? Nggak kuat. Kita baca baca di mana ya? Oh, udah diberhentikan itu aja. Oh, ada fatatain. Oh, kita hentikan gitu. Kadang Anissa padahal kayak gini, nggak ada alifnya kan? Tahu nggak kalau ini di Anissa kayak gini kan? Hamzah di fatatain. Ini juga harus dibaca panjang. Dibaca panjang. Namanya mad iwad juga. Dihentikan gitu ya. Kalau disambung menjadi beda lagi gitu, umpamanya disambung. Jadi kalau yang mad aslinya udah mad tidak bisa dirubah-rubah ya. Kalau mad tabi'i, mad asli itu tetap dimanapun, tetap di wajah haknya masih dibaca panjang. Bahkan nanti bisa kalau ketemu apa bisa dibaca menjadi 5 harokat, menjadi 6 harokat. Mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan menjadi apa? Jadi mad aridhi sukun. Mad tabi'i bertemu alif di lain kalimah menjadi mad jaiz. Gitu kan? Mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimah dibaca menjadi mad wajib. Kan begitu, malah dipanjangkan. Tapi kalau mad ini enggak. Mad iwad enggak, karena aslinya bukan mad. Nah, kalau fatatain dibaca satu menjadi mad. Nah, menjadi mad. Fatatain dibaca satu menjadi mad. Fatatain disambung bisa menjadi idhar, bisa menjadi iklab, bisa menjadi ikhfa, bisa menjadi idgham, bisa menjadi idgham bi huna dan bila huna, menjadi 5 hukum. Ini namanya bacaan fatatain ya. Fatatain, jadi bukan asli mad gitu. Ya, Umi. Terus udah selesai ya. Coba baca sekali lagi. Apa ya, Umi? Ai uba gitu. Dibaca. Oh, dibaca. Oh ya. Ai uba an ani a na mina mu ni ma i an ani a. Babi bu babel. Bang bani babel na mina mu ni ma mi. Coba bacanya kayak gini sayangku, kayak gini. A I U ba an ani a na minal mu ni ma i an ani a itu. Aduh serak saya. A I U ba an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Bagus, bawahnya. Babi bu babel. Bang bani babel na minal mu ni ma bi bang bani ba. Masya Allah, langsung pintar, beda bacaannya langsung ya. Nah, selanjutnya huruf ta.